Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Dan kali ini saya akan mewawancarai salah satu dari anggota UKM IKM Nusantara ya, sebuah organisasi yang mewadahi beberapa UMKM dan IKM. Ini yang salah satunya adalah Ibu Wayan Sudarti. Beliau owner dari Bali Taru Rahayu atau disingkat BTR. Enggak, ini bukan Bali Taru Reklamasi tapi BTR Bali Taru Rahayu. Dia memproduksi selai ya, selai dan seperti apa produksinya kita akan segera sapa dulu Bu Wayan. Om Swastiastu Bu Wayan. Om Swastiastu Pak Sandi. Gimana kabar? Sehat Bu? Sehat-sehat Pak. Tetap Mas semangat Tentara ya? sehat nih. Tetap semangat dan menjalankan usaha juga. Bali Taru Rahayu. Kalau boleh cerita Bu, kenapa namanya Bali Taru Rahayu? Bali Taru Rahayu, taru nih kan pohon nih, pohon yang besar kan. Rahayu sejahtera. Nih, kita ada lambangnya kita itu pohon besar yang akarnya juga kuat gitu. Jadi kalau boleh dibilang itu pohon besar kesejahteraan Bali gitu. Kesejahteraan Bali ya. Ya, kita berharap usaha ini bisa berkembang menjadi besar seperti pohon yang bisa memberi makan banyak makhluk, nggak hanya manusia tapi makhluk-makhluk lain juga. Itu harapan kita ke depannya. Dan memiliki akar yang kuat. Jadi karena akarnya kuat walaupun ada banyak tantangan masih tetap bisa berdiri. Baik. Yang diproduksi apa aja Bu? Ini ada selai gitu ya. Dan kenapa dipilih selai gitu ya? Apakah ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dan sejauh ini perkembangannya seperti apa? Atau mulai dari kapan nih Bu kalau boleh tahu? Usaha ini. Kita mulai sebenarnya dari 2017 waktu nikah Tiang masih bekerja jadi hanya sambilan saya menjual produk-produk teman-teman dari UKM. Setelah itu saya berhenti kerja dan 2019 setahun setelah saya berhenti itu kita pikir kita jual produk teman-teman aja, kita nggak punya produk sendiri gitu. Jadi kita coba beberapa produk. Kita pengennya sih karena banyak sekali buah-buah di Bali ini ya, terutama pas musim kayak mangga nih kok, kalau misalnya musim kan harganya sangat murah, mangga, stroberi, jambu biji pas musim itu murah sekali harganya. Kita pikir pas panen banyak itu kita mau apakan, kalau misalnya kita cuma jual segar aja harus cepat laku gitu. Terus kita buat yang beku pun kapasitas freezer kita nggak banyak gitu. Akhirnya kita coba kenapa nggak kita bikin selai aja gitu. Selai ya. Selai buah. Karena memang buah melimpah di Bali, apalagi ketika musim panen gitu ya. Nah kalau kemudian membuat selai kan tidak, saya nggak tahu mudah apa gampang ya. Tapi mungkin Ibu belajarnya dari mana sehingga bisa membuat selai, mengolah buah menjadi selai itu belajar dari mana? Sebenarnya Tiang kerja di perusahaan PMA itu selama 12 tahun di perusahaan selai. Oh, selai memang. Perusahaan selai punya orang asing. Terus Tiang mulai dari awal sama beliau dan sering diajak keluar nih kok. Singapura, Eropa nih kok Tiang lihat peminat untuk buah-buah tropis itu sangat besar di sana. Karena buah tropis langka di sana dan ada pun harganya sangat mahal gitu. Jadi di sana Tiang lihat wah respon mereka terhadap buah tropis itu luar biasa ya gitu. Yang kita lebih biasanya kita malah lebih suka buah import ya. Niki ternyata ada peluang ini buat buah-buah tropis. Jadi kita coba selai. Pertama kali saya tawarkan ke ownernya, mungkin Bapak tahu Satwika Boga. Niko. Toko organik yang cukup terkenal Niko di Sanur. Niko pertama kali beliau sangat mendukung sekali. Oh wah ini buah lokal buat sendiri Danti ya. Niko disupport sekali dan beliau saya titip di toko beliau dan responnya cukup bagus. Jadi dari sana yang seriusin lagi. Tapi pengolahannya apakah memang artinya kan ada formula-formula kayak resep-resep dan segala macam. Ibu sudah kuasai itu dari ketika Ibu kerja di selai itu ya, dan perusahaan selai sebelumnya gitu ya. Dan butuh proses tidak Bu untuk menemukan rasa yang pas, rasa yang sesuai dengan langsung Ibu langsung bikin sekali langsung jadi langsung enak atau seperti apa? Nika sebenarnya waktu Tiang bekerja itu Tiang nggak terlibat di bidang produksi. Sebenarnya Tiang manage usahanya terus lebih ke marketingnya kan, lebih ke pemasaran.
Tapi punyalah pengetahuan sedikit kenten. Nggih. Cara membuat selai. Nggih. Setelah itu tiang coba-coba sendiri. Awalnya tiang coba-coba yang paling simpel nih ke strawberry. Oke. Nih, strawberry tapi apa namanya? Kenapa strawberry banyak sekali udah yang bikin strawberry tiang pikir nggih. Iya. Nggih, jadi tiang fokuskan di buah-buah tropis kayak mangga, jambu biji gitu. Setelah ini kalau formulanya sendiri itu kita pakai bahan alami semua. Nih, jadi buah benar-benar daging buah mangga, kita campur gula, terus kita juga pakai pengganti citric acid itu kita pakai jeruk nipis. Bentar nih. Ya, biar dia alami pengawetnya. Tidak ada bahan pengawetnya berarti ya. Nggak ada pengawet kimianya. Kalau di masa ini kan Ibu mulai tahun 2017 lah, tapi masih jual-jualan gitu ya. Sekitar 2019 Bu ya berarti ya. Kan sebelum pandemi Covid. Nggih. Terus ada Covid, nah gimana ceritanya konteksnya ketika pandemi Covid, produksi Ibu tetap jalan atau seperti apa Bu? Sebenarnya awal Covid itu bulan Maret April itu penjualan meningkat Pak. Penjualan meningkat karena mungkin banyak customer yang tinggal di rumah dan butuh stok makanan. Jadi di toko-toko itu penjualan meningkat. Namun setelah bulan Mei sampai saat ini penjualan menurun drastis. Ya, customer kita sebenarnya utamanya itu adalah tamu-tamu yang datang dari Eropa, Amerika, Jepang. Nika, ya, karena tiang didukung dengan suami yang memang pemandu wisata, terutama tamu-tamu dari Eropa. Beliau yang memperkenalkan buah-buah tropis ini ke tamu-tamu Eropa yang datang ke Bali. Biasanya beliau tamu-tamunya itu bawa dari Bali, bawa keluar ke Intan. Oh gitu ya, pasarnya memang dari tamu-tamu asing itu ya. Ya. Katakanlah Ibu memasarkannya dari personal gitu ya. Keunggulannya adalah ini merupakan hasil dari buah lokal gitu ya. Lokal Bali bahkan ya, mungkin yang kemudian Ibu olah, dan ini merupakan buah tropis yang sangat disukai sebenarnya oleh orang asing gitu ya. Kalau boleh tahu ada berapa jenis Ibu? Buah-buah apa saja yang Ibu produksi ini sebagai selai? Kalau buah sendiri ada 9 Pak, 9 varian nih Kak. Ada strawberry, mulberry campur strawberry, blueberry, benten jeruk kintamani, jambu biji merah niki sotong, terus benten durian, Durian ada Bu ya? Nanas, ya nanas, ya itu ya. Nanas ya. Mangga juga ya? Benten mangga, mango vanilla. Ada khas sendiri mangga mana gitu, atau memang semua mangga bisa dibuat Ibu menjadikan selai? Sebenarnya semua mangga bisa, cuman yang paling konsisten nih Kak, mangga harum manis. Harum manis ya, yang bagus ya, yang enak rasanya gitu ya kan? Konsisten nih Kak, rasa sarang warna nih Kak konsisten. Kalau kayak mangga madu nih Kak, kadang warnanya terlalu putih. Oh gitu ya. Ya. Jadi harus dipertimbangkan antara warna dan juga rasa gitu. Ya, betul banget Pak. Ya kalau yang blueberry ini buahnya memang buah asli Bali juga? Kalau yang mulberry ya, mulberry asli Bali, ada banyak ditanam di daerah Batu Riti. Oh ya? Ya, Batu Riti. Banyak dikenal sebagai buah besar ya. Dari negara Singaraja nih kan ternyata dari dulu tuh banyak dikembangkan. Kalau nggak dikembangkan sih ada tumbuh lah. Namanya buah besar. Selama ini apakah ada kesulitan Ibu untuk mendapatkan bahan baku yang akan digunakan untuk selai? Kalau bahan baku selai itu karena rata-rata buahnya musiman Pak. Terutama kayak mangga itu kan musiman. Kalau musim mangga banyak, itu buah sangat melimpah, harga murah, terus kualitas mangga juga sangat bagus. Sering dapat matang pohon, itu kita utamakan. Namun saat mangga nggak musim mangga, itu susah sekali. Nah, kita harus punya siasat bagaimana sepanjang tahun nih Kak. Sekarang musim kita bisa beli dari petani sebanyak mungkin hasil pertanian, terus pas tidak musim kita bisa tetap punya buah. Itu. Jadi kita olah itu dalam bentuk beku, Pak. Beku ya. Ya. Ya, memang yang namanya buah-buahan tropis itu tergantung musim Bu ya. Jadi kalau pas musimnya ya musimnya, katakan musim mangga ya banyak buah, yang pas musim durian banyak buah, tapi kalau nggak ada musimnya mahal minta ampun, dan kadang nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali barang buahnya. Baik, selama ini ada kendala pemasaran Bu yang ya karena pandemi Covid ini kan turun gitu ya. Nah, kalau ketika tadi Bu mengatakan ini kan banyak tamu-tamu. Nah, kalau di pandemi Covid ketika wisatawan tidak datang, Ibu pasaran kemana ini? Ke toko-toko atau kemana? Ya, di toko-toko yang di Bali pun sangat sepi.
Kita dibantu oleh BUMN, beberapa BUMN kayak Pertamina nih Kak. Kita dibantu Pertamina, dibantu Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Kemenparekraf. Ya, kita dibantu oleh banyak dinas dan BUMN. Juga karena saya ikut beberapa organisasi, saya juga bergabung di UKM IKM yang di Nusantara yang dipimpin oleh Bu Ayu. Ya, di sana kami banyak dapat informasi, banyak dapat bimbingan bagaimana sama-sama bisa tetap eksis di masa pandemi ini. Jadi bagi saya tadi pertukaran informasi dan bagaimana sama-sama bisa survive ya dalam. Nah, kalau tadi kan sudah ada dari koperasi juga sudah ada dari Bu, Dinas Koperasi ya. Artinya dari pemerintah perannya sudah cukup. Ya, bagus sekali. Tapi kalau mungkin Ibu punya harapan ya, ini kan sudah lah pemerintah melakukan, BUMN juga sudah. Apa yang sebenarnya Ibu harapkan dari pemerintah dan stakeholder yang lain bagi IKM seperti Ibu ini di masa pandemi? Ada harapan lagi Bu yang disampaikan? Harapan kami sih, saya khususnya sebagai salah satu pelaku UKM IKM, saya berharap pemerintah bisa bantu kita bagaimana kita bisa memasarkan produk ini, karena yang sebelumnya kita tergantung pada turis yang datang ke Bali. Kita tetap bisa menjual produk kita mungkin keluar daerah ataupun kedepannya mungkin bisa go internasional ya. Ekspor, ya. Harapannya seperti itu. Jadi ke depan kan bisa jadi, karena peluang itu ada ya. Karena Ibu sampaikan tadi, sebenarnya orang-orang asing yang di Eropa, di Amerika itu juga menggemari lah. Kecuali durian mungkin Bu ya. Durian orang asing katanya nggak enak, tapi bagi kita itu buah yang sangat enak. Bu, tadi sedikit ada juga produk lain yang Ibu kembangkan ya? Selain. Karena waktu bulan ketiga setelah pandemi ini kan mulai bulan Mei itu benar-benar penjualan itu bisa dibilang hampir cuma 15% dari normal. Kita pikir karena lokal sendiri tidak terlalu mengkonsumsi selai gitu. Jadi kita yang kita biasa makan, yang kita biasa nikmati walaupun musim pandemi seperti ini. Jadi kita coba mengolah kentang menjadi kentang kering gitu, ada yang original, ada yang pedas seperti ini. Saya coba tawarkan ke supermarket kayak Tiara Dewata gitu, dan sampai sekarang masih terus repeat order dan syukur masih bisa bertahan. Ini menyelamatkan juga ini karena selai. Tadi setelah Bu, orang kita nggak biasa makan selai Bu ya? Tidak rutin lah. Kalau misalnya orang Eropa, Amerika itu kan harus pagi, pagi itu harus. Dia roti gitu ya. Benar. Nggak sehat ya sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Wayan, Bu Danti ya panggilannya. Bu Danti yang sudah memberikan kita gambaran tentang selai gitu ya. Jadi ternyata buah-buah lokal itu sangat potensial diolah menjadi selai yang bisa digemari sebenarnya oleh wisatawan asing, orang-orang asing, sehingga ini bisa, ya sayang ya memang pandemi Covid ini menerpa kita, tapi kemudian ada inovasi yang juga sudah dilakukan bagaimana bertahan dan keberadaan organisasi yang bagaimana mewadahi IKM dan UKM ini juga saya kira sangat penting. Di samping juga pemerintah, BUMN harus mensupport usaha-usaha kecil ini untuk bisa bertahan di masa pandemi Covid ini, karena ekonomi harus berputar. Dan mudah-mudahan itu kita berharap pandemi Covid ini segera berakhir. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi Santi. Terima kasih, sampai jumpa.